Kukru, tegurukuk, kukru, kukru, empotru, empotru. Ya, suwe-suwenya apes-apesnya mati ya. Tapi itu resiko reviewer ya, karena no edit-edit. Pertimbangan harga dan kualitas kadang-kadang menentukan untuk pemilihan produk. Begitupun pula dengan bor cordless yang saya tampilkan di hadapan teman-teman semua. Saya mencoba karena ini di kelasnya, di rentang harganya ini termasuk salah satu yang termurah. Dan include juga 2 baterai yang 10 sel. Penasaran sih gimana kalau kita coba unboxing aja? Sangat. Oke guys, ini penampakan kopernya ya. Oke. Biasa aja ya. Tipis ya, ini diklaimnya ini PHD ya, tapi PHD ini dari daur ulang biasanya ya, sesuai harga lah, yang penting ada kopernya guys ya. Lumayan. Nah, kita buka dalamnya, saya kebalik ini. Seperti ini, kita buka. Wow. Sudah murah, di sini ada bonusnya ya, lumayan lah, tapi biasanya yang gini asal ada aja ya. Lumayan untuk dipergunakan sekali 2 kali, tapi tidak rekomen untuk pekerjaan sehari-hari ya. Udah ada fleksibelnya ini untuk di sudut-sudut yang sulit dijangkau, ada mata obeng, mata obengin PH3, PH2, PH1. Oke, lumayan, ada bonus mata sok juga, terus ada bonus di situ mata bor kayu dan mata bor besi. Tapi biasanya ini kalau mata bor besinya yang kayak gitu nggak bisa dipakai ya. Tumpul. Ini manual instruction-nya ya, biasalah kalau brand generik ya, bahasanya kayak gitu. Oke, bahasa Inggris. Ini unit utamanya. Di sini ada docking charger ya, polosan aja. Gini ya, minimalnya 1 ampere ya, bagus-bagusnya 1,5 ampere ya. Tapi untuk si kabelnya ini udah oke ya teman-teman ya. Udah oke. Di sini ada baterainya 2 piece ya. Aduh, ini si tempelan stikernya kurang oke nih ya. Agak-agak mengelupas seperti itu. Oke, kita kesampingkan dulu yang lain-lainnya karena cuman ini kelengkapannya. Kita cek unit, kita pasang dulu ya. Ini slotnya udah LXT ya guys ya. Jadi bisa bergantian dengan kalau kalian punya baterai yang lainnya. Secara trigger responsif ya. Forward and reversible-nya juga oke, smooth. Untuk speed 1. Speed 2-nya juga oke ya. Oke. Coba untuk penguncian ya, apakah dia bisa di speed 1 dan speed 2. Oke, speed 2 bisa, terus speed 1 sekarang oke juga ya. Speed 1, speed 2 penguncian satu tangan udah bisa. Di sini ada untuk modenya ya, mode hammer, mode drilling, dan mode penyekrupan ya. Kliki ya. Wais, buset. Ini untuk selektor torsinya ya, untuk mode penyekrupan ini di 1 sampai 35 guys. Banyak banget ya. Gila, panjang banget. Tapi kliki juga sih. Enak. Ini caknya 10 mili ya guys ya. Ini untuk si cover gearboxnya masih plastik ya. Tapi oke lah. Ini untuk yang biru ini dia bukan plastik tapi karet ya. Jadi jangan kebalik, yang hitamnya plastik, yang birunya karetnya ya. Oke, just fine, cukup lah, cukup. Di sini ada display indikator untuk baterainya. Oke, segitu fiturnya. Dan sekarang kita agak penasaran nih, baterainya pakai apa ya si selnya ya. Kita bongkar aja ya guys ya. Kita buka untuk si baterainya ya. Pakai sel apa ini baterainya ya. Oke, kita buka. Oke, untuk mousepad-nya ini ada 2 ya, yang satunya nggak ada. Ya, mousepad jadul lah, sesuai harga guys ya. Untuk cover ininya ya, lumayan lah, cukup juga. Di sini kita intip untuk baterainya apa ya. CJNR lumayan lah. 1300 mAh, berarti kali 2 ini di 2600 mAh. Ya, just fine lah, cukup lah guys ya. Berarti baterainya CJNR ya, lumayan lah daripada Honglai ya, atau Hongli. Ini lebih bagus ya, lebih better. Salah saya masukinnya guys. Salah juga mungkin. Harusnya tadi lupa ya, saya nggak berdoa dulu jadi. Harusnya gini ya guys ya. Sorry.
Gini guys ya. Kita pasang lagi skrupnya. Oke, itu untuk reviewnya. Gimana kalau kita sekarang ke TKP aja untuk uji performanya? Gas kan? Oke guys, sekarang kita sudah di TKP ya, di tempat pengujian. Tapi sebelum kita berlanjut ke uji coba ya untuk menguji performanya, ada baiknya kita tes uji dulu untuk si speednya atau si RPM-nya ya. Kita tes dulu ya. Kita coba dulu di speed 1 ya. Speed 1-nya berapa nih RPM-nya? Di 421-an ya. 421-an. Sekarang kita coba di speed 2 ya. Di 1380-an ya. Di bawah 1500, tapi biasanya RPM segini torsinya gede ya. Untuk pengeboran tembok biasanya agak kurang, tapi untuk torsi biasanya gede ya. Kita coba aja ya. Untuk pengujian yang pertama, kita coba aja untuk mode penyekrupan ya, karena di sini juga ada mode untuk penyekrupan ya. Apakah nyaman gitu kan, seperti bor-bor di kelasnya yang sudah-sudah. Seperti biasa ini featuring dari Pickstop ya, dari brand Pickstop, karena ini harganya murah sama awet ya, kuat dipakainya ya. Ini dari si Armo ya. Keren banget nih Pickstop ini ya. Makanya kita coba deh ya. Nyaman pakai Pickstop saya. Kita yang pertama di mode untuk penyekrupan ya. Mode penyekrupan saya ambil medianya dulu. Kita pakai mata skrup di ukuran diameter 5 cm ya. 5 cm. Kita coba guys ya. Tembus nggak ya? Sorry. Aman-aman ya. Karena yang paling nyaman itu sebetulnya 5 cm. Kalau udah di 5 cm up kayak 7,5 cm, 8 cm, 10 itu nggak enak ya untuk apa di bor yang kayak gini ya. Karena apa? Penekannya harus benar-benar ya, harus proper. Salah sedikit nanti banyak baut yang selek. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di mode penyekrupan, kita untuk modenya kita di 3 ya coba. Oke, pas. Nah ini kalau nggak selek berarti gini ya. Nancapnya sempurna, terus si bornya bisa berdiri kayak gini guys ya. Begitu guys. Oke, agak kurang sedikit, coba di 5. Kita tambah ke 5. 1, 2, 3. Nah ini pas kayaknya guys ya. Oke, kita coba lagi. Oke, nyaman. Satu lagi. Oke. Berarti untuk di penyekrupan gak ada masalah ya, ini nyaman. Untuk pekerjaan, untuk pekerjaan di baja-baja ringan atau di ketinggian, ini karena walaupun baterainya ini 10 sel, tapi masih compact ya, masih ringan ya guys ya. Enak ini untuk pekerjaan di atas. Oke. Selanjutnya kita akan uji untuk pengeboran di kayu ya guys ya. Saya gunakan auger bit dengan kapasitas maksimal caknya ya di 10 mm, dan ini juga auger bitnya di 10 mm. Apakah nyaman dan kuat ya guys ya? Kita coba deh di speed 2 dulu ya. Apakah bisa tembus dengan normal? 1, 2, 3. Guys, sorry ininya belum ya. Saya masih di modenya, lupa barusan mode. Barusan malah mode penyekrupan ya guys ya. Kita lanjut lagi. Speed 2 masih nyaman ya guys ya. 1, 2, 3. Wah, masih nggak terasa guys ya, harus naik ini ya. Berarti sekarang kita coba aja di mata bor kipas deh, langsung aja yang 25 mili ya. Ini mata bor kipas paling besar yang saya punya ya. Ini ukuran 1 inch atau 25 mili ya. Kita gaskan ya, masih di speed 2 ya. Apakah masih kuat dan nyaman? 1, 2, 3.
Oke. Masih normal, belum terasa. Kita siksa aja guys ya. Wah, ada nyangkut guys. Sepertinya ada mata ini guys ya. Takutnya ada baut skrup atau kayaknya ada mata kayu nih. Oke. Nah, tembus guys ya. Oke, kita coba sekali lagi guys ya, sebelah sini nih. Oke, mantap. Sekarang kita tes untuk temperaturnya ya. Di dinamo brushless-nya di 37. Masih nyaman. Pantatnya nih masih 37 juga. Oke. Untuk di baterai 30. Wah, masih jauh, masih aman. Untuk di modulnya masih 30. Oke, masih aman. Gearbox 31 masih adem guys ya. Kita gas lagi ya sekarang ya. Kita lanjut sekarang pengujian. Karena powernya masih oke ya, belum terasa. Jadi gimana kalau kita langsung uji pakai dex group aja ya. Uji pakai dex group. Ini 15 cm ya, diameternya juga gede ya. Ini mata shocknya saya pakai yang 14 ya. Jumbo. Biasanya sih kalau yang tenaganya ecek-ecek ini nggak mampu ya. Tidak mampu ya, makanya kita coba aja langsung nih. Apakah dia mampu? Kita pakai speed 2 dulu ya. Yakin sih nggak mampu, tapi pengen tahu aja, kali aja mampu ya. 1, 2, 3. Bukan? Nggak mampu. Berarti sekarang kita langsung pindah ke speed 1. Saya kuda-kudanya harus bener guys ya. Karena ini suka kickback. 1, 2, 3. Wah, mantap guys, tembus. Aduh, berarti uji di kayu udah oke ya. Powernya badak juga nih. Di 44 ya, ini untuk suhunya. 44. Pantatnya di 40. Untuk suhu baterai masih tetap aman ya, di 30. Modulnya juga masih aman di 30. Oke, mantap. Sekarang pengujian barbar yang terakhir ya, kita uji untuk pengeboran beton. Kita cabut dulu. Sekarang pengujian yang terakhir ya, kita uji untuk pengeboran beton. Saya pakai yang K500 ya. Kenapa saya mata bor betonnya kecil? Karena yakin kalau di atas 8 atau 10 ke sana ini nggak kuat, karena K500 itu udah spek industrial ya, keras banget ya. Bahkan ada beberapa bor sebelumnya gitu kan, punya saya itu yang memang matot ya, modulnya kena atau si ininya overheat ya untuk si dinamo brushless-nya. Makanya ini juga agak sedikit barbar, tapi kita coba aja guys ya, pengen tahu sih kapasitas maksimal kekuatan dari si bor Tengmor ini ya. Kita buka dulu guys. Oke, berat guys. Kita coba di sini guys ya. Takut sih mata bornya meleot, jadi saya persiapkan air ya. Biar nggak terlalu panas, karena biasanya panas ini guys kesini itu, kerasnya minta ampun. Tapi untuk pengujian kan bagus ya, jadi kita tahu nih performa maksimal dari si bor ini ya. Ya suwe-suwenya apes-apesnya mati ya, tapi itu resiko reviewer ya, karena no edit ya. Oke, kita mulai ya guys ya. 1, 2, 3. Wah,
Terlalu keras guys ya. Terlalu keras. Saya ademkan dulu. Keras. Airnya di sini aja guys ya. Panas guys. Tuh, panas banget. Takutnya ininya melewat ya kalau panas. Makanya saya pakai air. Panas. Sepertinya bukan peruntukannya guys ya. Untuk apa di aduh saya sampai batuk. Untuk di beton yang K500 ini ya, karena benar-benar keras banget ini. Biasanya sih memang harus sama hammer drill atau rotary hammer ya, yang gede-gede itu ya kalau untuk peruntukan ini. Tapi sepertinya kalau maaf untuk di pengeboran kayak tembok-tembok atau ya di rumah kita lah, sepertinya aman guys ya. Coba saya praktekin dulu. Sepertinya. Nah kalau hanya pengujiannya kayak gini, ini bisa ya. Karena nggak terlalu keras ya di tembok-tembok rumah kita. Oh sorry, bolong gitu ya. Mana yang nggak bolong ya? Oh. Nah kan aman sih kalau untuk tembok-tembok rumah. Aman sih. Untuk tembok-tembok rumah aman lah guys ya. Nggak ada masalah. Jadi kayaknya saya cukupkan dulu pengujiannya sampai sini. Sekarang kita kembali lagi ke studio Kebul guys ya. Kita sangwan ya, sangwan itu di Mamam. Gas kan? Oke guys, di pengujian tadi saya bisa menyimpulkan ya bahwa kalau memang ini secara harga gitu kan, ini termasuk murah ya, karena memang di kelas 500-an dia itu sudah include 2 baterai ya, 10 sel lagi. Build quality juga udah oke, terus warna juga, kalau masalah warna saya tidak bisa memberi kesimpulan ya, karena kadang-kadang orang itu ya dalam satu sudut atau dalam satu sisi, oh bang bagus biru sama hitam, bang bagus oranye, bang bagus merah, bang bagus kuning ya. Itu tergantung selera masing-masing lah. Tapi kalau kita ngomongnya ke fungsi, ini tadi di pengujian berfungsi secara baik dan benar ya, sesuai fitur yang ada, dan memang secara power yang ditawarkan gitu kan, karena ini juga udah brushless, saya pikir udah cukup ya. Terus untuk power gitu kan, untuk power saya rasa untuk pengeboran ini udah oke, cuman memang saya kan harus adil sama jujur di sini ya. Untuk pengeboran di tembok saya pikir atau pengeboran beton ini agak-agak kurang ya untuk si apa ya, si hammernya itu, jadi pukulannya itu BPM-nya itu agak kurang. Mungkin itu juga pengaruh karena mungkin RPM-nya ya tadi ya, setelah kita tes juga agak kurang gitu untuk si RPM-nya. Jadi hasilnya memang kalau RPM kurang, begitu kita ke mode hammer gitu kan, ke mode hammer drilling gitu kan, kita itu agak kerepotan kalau memang si RPM-nya rendah seperti itu teman-teman ya. Tapi it's okay, masih berfungsi dengan sangat baik gitu kan. Kalau untuk sekedar kita pengeboran tembok-tembok ya, tembok rumah maksudnya, itu nggak ada masalah ya. Emang kita mau bor segede gini mau dihajar ke tembok atau ke beton yang kayak gimana, yang spek industrial kayak yang tadi saya uji di 500K ya, nggak mungkin banget kan seperti itu. Terus juga untuk fitur tadi udah berfungsi secara baik dan benar semuanya, nggak ada komplain, nggak ada trouble juga. Pada satu kesimpulan, dengan build quality dan performance yang ditawarkan seperti ini, saya pikir ini layak untuk menjadi pemikiran dan keinginan buat teman-teman untuk membeli produk dari si Tankmore ini ya teman-teman ya. Begitu teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin nanti tertarik, saya akan coba nanti akan saya sertakan atau sematkan linknya ya, barangkali ada yang mau beli ya. Oke, segitu dulu review dari saya. Sony undur pamit. Jangan lupa pantengin terus DM channelnya. Yang belum like di like, yang belum komen ya ayo kita ramein dengan komennya. Dan jangan lupa ya di subrek ya teman-teman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, di sangwan.